Baik, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kita ketemu dalam waktu dan gelombang yang berbeda, namun tetap dalam semangat yang sama bersama keluarga besar Universitas Papua dan juga keluarga besar adopsi di Papua Barat. Semoga Mbak Mary dan kawan-kawan, Mr. Queen dan kawan-kawan semua hadir pada siang hari ini. Kalau di Papua Barat sudah sore ya, sehingga selisihnya 2 jam. Di sini pukul 15.30, di sana sudah menjelang maghrib berarti ya. Sehingga posisinya kita selisih 2 jam. Tetapi tidak masalah, ini menjadi semangat bersama kita bahwa kolaborasi yang sinergis ini akan betul-betul memberikan warna yang berbeda untuk penguatan keluarga besar adopsi di Papua Barat dan juga PBSI di Unipa. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, ini bersama alumni juga hadir semuanya. Semoga para guru juga, Bapak Ibu yang sudah jadi guru, saya ucapkan selamat dan sukses dan menjadi bagian kebersamaan kita ketika kita berbincang bersama dalam konteks yang benar-benar menjadi sebuah keberagaman yang tentu tidak bisa kita lepaskan dalam kehidupan nyata kita. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, hari ini saya akan bincang bersama dengan teman-teman mengenai inovasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di abad 21. Jadi siapa yang hari ini tidak kenal HP? Semua kenal HP dan semua pegang HP. Hanya saja mungkin jaringannya berbeda-beda, jaringannya bervariasi. Ada yang jaringannya cepat, ada yang jaringannya setengah cepat, dan juga ada jaringannya yang lambat. Ini varian-varian tempat. Tetapi Papua, insya Allah Papua Barat juga sudah memiliki semua fasilitas yang cukup memadai, tetapi bertahap. Dan saya waktu menuju ke Teluk Wondama sempat singgah di Manokwari, dan beberapa kali tahun 2006-2007 saya juga di Manokwari, dan ini menjadi salah satu bagian penting. Dan Manokwari salah satu yang tempat yang saya kenang. Saya masih ingat betul ketika saya ke Wamena ya, ketika kita lihat di sana ada bapak yang bisa memanggil ikan. Saya coba berlatih. Ya, itu manggil ikan, ikannya datang semua. Dan ini keunikan kearifan lokal yang ada di Manokwari ya. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, para guru, dosen, dan juga para alumni yang keren dan luar biasa pada siang hari ini, sore hari ini, dan juga situasi yang tetap menyemangati kita. Perubahan ini tidak bisa dihindarkan. Perkembangan teknologi terus memberikan salah satu sinyalemen bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa kita ikut dalam arus perubahan, tetapi kadang tidak kita rasakan. Dan arus ini yang benar-benar menjadi salah satu pilar yang tentu saja menjadi salah satu pilar untuk bisa menentukan apa yang menjadi salah satu perubahan di antara kita. Ada teknologi yang kita manfaatkan, kadang juga menjauhkan segala sesuatu yang ada di dekat kita. Tapi dengan teknologi bisa mendekatkan yang jauh. Seperti ini, Pak Romadi di Solo, teman-teman di Papua Barat, di Manokwari, kita bisa bersemuka meskipun dengan virtual. Nah, teman-teman yang badan luar biasa, dalam situasi yang saat ini mungkin masih berproses untuk meninggalkan pandemi, tetapi insya Allah segera berusai, dan ini menjadi salah satu bagian penting yang tentu akan berangsur-angsur menuju normal semuanya. Tapi kita tetap harus bijak, kreatif, inovatif, dan adaptif dalam segala situasi untuk bisa menghasilkan segala sesuatu dalam kesabaran, dalam proses pembelajaran. Karena itu menjadi bagian proses yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan kita, bahwa ada kuasa Tuhan yang harus kita pahami, dan itu bagian dari literasi religi yang harus kita sadari. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kita harus sadar betul sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, dalam proses inovasi pembelajaran di era digital, kita tidak bisa meninggalkan 5M. Dari mulai mengidentifikasi, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti. Dengan 5M ini menjadi salah satu dasar kita sebagai guru dan dosen abad 21 mampu berevaluasi diri, mampu mengevaluasi diri, apa keunggulan dan juga kekurangan kita. Sehingga itu menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita bisa selalu memanfaatkan keterampilan abad 21 untuk selalu berpikir kreatif, kemudian berpikir kritis, komunikatif, dan juga kolaboratif. Ini menjadi salah satu bagian penting yang selalu saya titipkan kepada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, para mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di seluruh Indonesia. Menjadi salah satu bagian penting bagaimana
kita itu menjadi salah satu bagian yang tentu saja tidak bisa kita tinggalkan untuk memiliki 3P. Peduli, pemberi, dan juga penyejuk. Nah, ini menjadi salah satu bagian penting untuk bisa kita kuatkan bersama-sama. Nah, teman-teman yang hebat dan luar biasa, era teknologi industri 4.0 dan 5.0 tidak bisa kita hindari. Tetapi apa yang kita lakukan tentu harus beradaptasi. Nah, adaptasi inilah yang tentu tidak bisa kita tinggalkan, perubahan-perubahan nyata. Nah, oleh karena itu, perubahan ini harus kita sadari. Bagaimana perubahan yang kita lakukan di sosial media, pembelajaran berbasis digital, pembelajaran berbasis YouTube, pembelajaran berbasis Google, ini semua bisa kita lakukan sekarang. Bahkan, mohon maaf, kalau Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen mulai ditinggalkan oleh murid-muridnya, jangan kaget. Karena apa? Kalau guru dan dosennya, murid-muridnya bertanya sampai sore, tapi kalau sama Mbah Google, sama YouTube, 24 jam siap melayani. Dan ini, makanya kenapa Pak Romadi membuat channel YouTube M. Rohmadi Ratulisa. Ini bagian dari kehadiran Pak Romadi sebagai dosen, kehadiran Bapak Ibu sebagai guru, harus hadir setiap saat di mana murid-murid kita membutuhkan, mahasiswa kita membutuhkan. Nah, dalam konteks ini, teman-teman harus paham betul dan kita sadar bahwa proses inilah yang kita manfaatkan, proses inilah yang kita sadari. Bahwa semua komponen abad 21 sekarang sudah berubah. Dari semua yang kita lakukan dengan jelajah literasi digital, sekali ketuk, sekarang kita bisa selancar ke 34 provinsi, berselancar ke negara-negara di dunia, dan ini menjadi bagian yang harus kita sadari dalam proses pembelajaran abad 21. Pembelajaran bahasa Indonesia pun juga harus begitu. Kita ajak anak-anak kita jelajah literasi digital dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, kalaupun sekarang ini, mohon maaf, teman-teman, Pak, fasilitasnya di Papua masih kurang. Nah, yang ada yang kita manfaatkan, yang ada yang kita optimalkan. Jadi dalam konteks ini, kita belajar bersama secara bertahap. Nah, teman-teman bisa lakukan identifikasi dalam berbagai dimensi yang nanti akan mengalami perubahan dan itu akan berdampak untuk kita, ya. Sehingga perubahan-perubahan seperti inilah yang tentu akan berdampak pada kita. Dan kita tidak bisa berkecil hati ketika kita masih belum mencapai tahapan itu. Kita perlu melakukan upaya berkesinambungan bagaimana kita sebagai guru dosen abad 21 dan bersama siswa dan mahasiswa kita untuk berkolaborasi, menghasilkan berbagai identifikasi, mengembangkan berbagai program pengembangan, dan akhirnya menghasilkan karya-karya nyata, dan itu akan memberikan warna yang berbeda. Nah, jadi komponen-komponen ini ketika kita temukan, baik itu melalui media YouTube, media Google, ataupun apapun, itu akan memberikan warna yang berbeda kepada anak didik kita. Nah, teman-teman yang hebat dan luar biasa, ini semua dalam rangka untuk turut serta membangun SDM. Pak Presiden selalu mengedepankan, ayo kita bangun SDM abad 21 ini betul-betul mampu memberikan warna yang berbeda. Artinya apa? Berpikir kreatif, berpikir kritis, ini menjadi salah satu bagian penting yang harus kita lakukan. Dan inilah yang tentu saja akan kita dapatkan berbagai program yang nantinya akan kita lakukan secara periodik. Nah, kalau ini kita lakukan secara periodik, tentu dampak nyata itu akan bisa tersebar untuk SDM di seluruh Indonesia. Nah, dari semua elemen pekerjaan yang disediakan oleh BUMN, oleh pemerintah, oleh swasta, semua menjadi alur bagaimana kita bisa mewujudkan proses pembelajaran yang kita lakukan untuk misalnya menggerakkan dimensi berliterasi dengan Ratulisa, rajin menulis dan membaca untuk kemajuan dan kejayaan NKRI. Ini bisa kita lihat, kemampuan literasi masyarakat Indonesia. Kita harus menjadi PR besar kita, bagaimana posisi Indonesia saat ini nomor 2 dari dunia untuk kemampuan literasinya. Nah, ini menjadi PR bagi kita. Bagaimana kita berelaborasi bersama-sama mewujudkan itu. Nah, oleh karena itu, teman-teman yang hebat dan luar biasa, tentu kebersamaan untuk bisa mewujudkan konsep ini akan menjadi salah satu bagian penting yang kita lakukan. Proses pembelajaran abad 21 ini dalam rangka untuk menghasilkan pelajar dan mahasiswa Pancasila yang berpikir kritis dan kreatif, kemudian mandiri, bergotong royong, punya kebinekaan global dan juga berakhlak mulia. Nah, dimensi-dimensi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja saya paham dalam proses untuk mewujudkan itu butuh waktu. Dan waktu itulah yang harus kita kembangkan bagaimana proses pembelajaran abad 21 ini betul-betul mampu memberikan warna yang berbeda. Kenapa? Proses yang kita lakukan pembelajaran abad 21 ini yang harus kita lakukan tentu memerdekakan diri dengan proses belajar dalam semua bidang. Dan ranah yang kita berikan, media yang kita gunakan akan menjadi salah satu elaborasi antara pembelajaran di ranah keluarga,
ranah masyarakat, dunia usaha industri, dan juga semua komponen memiliki tanggung jawab yang sama terkait dengan pendidikan masyarakat Indonesia. Sehingga apa? Teman-teman yang hebat dan luar biasa, kita lihat bahwa seorang guru punya kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Ini menjadi kewajiban kita untuk merealisasikan bagaimana memiliki sertifikat pendidik, dan tentu ini menjadi salah satu bagian penting teman-teman di Papua Barat untuk bisa merealisasikan semua keterampilan dan mewujudkan kompetensi hard skill dan soft skill. Tentu saja didukung dengan sertifikat pendidik. Dan ini menjadi salah satu bagian penting teman-teman sudah miliki. Dan alumni-alumni Unipa harus turut serta ambil bagian bagaimana bisa menyertai dan memberikan warna yang berbeda dalam pengembangan diri untuk selanjutnya. Nah, kita lihat perkembangan industri, revolusi industri dari mulai 1, 2, 3, 4.0 menuju ke 5.0, semua membutuhkan semangat kita untuk terus berubah, beradaptasi, dan berkreasi. Maka selalu saya katakan kita lakukan proses pembelajaran dengan ATM, amati, tiru, modifikasi, atau ATMI, amati, tiru, modifikasi, dan inovasi. Kalau ini kita lakukan terus-menerus, bergerak, berputar arusnya seperti roda kehidupan, seperti roda sepeda, seperti roda mobil, maka akan bergerak menuju sayapnya. Kalau kita lihat bagaimana peran guru abad 21 yang harus kita miliki, tentu dimensi-dimensi ini harus memiliki kecakapan dan keterampilan. Bagaimana kita beralih belajar melalui website, bagaimana kita membangun paradigma baru dengan sudut pandang baru, bagaimana kita memiliki keterampilan abad 21 dengan formula 4C-nya, berpikir kreatif, berpikir kritis, kemudian komunikatif, dan juga kolaboratif. Bagaimana kita bisa menghasilkan penghasilan di rumah dengan menjadi YouTuber. Kalau teman-teman lihat nanti buka channel YouTube-nya Mas Imam Bondowoso, bagaimana mereka mewujudkan kampung YouTuber. Jadi yang tadinya mereka bekerja kemana-mana sekarang pada pulang dan mengembangkan YouTuber, dan penghasilannya fantastis. 1 bulan penghasilannya bisa 150 sampai 180 juta. Ini kan keren dalam proses pengembangan ini. Maka kita dalam belajar dan membelajarkan bersama anak didik kita ajari mereka wirausaha literasi, wirausaha digital. Dan itu bisa kita lakukan dengan berpikir kreatif dan inovatif. Bagaimana kita bisa mengelola informasi, kemudian bisa mengembangkan keterampilan berpikir pedagogis, dan juga psikomotorik ini betul-betul menjadi salah satu bagian penting yang kita wujudkan. Nah, oleh karena itu, kecakapan hidup abad 21 yang harus kita buat secara sinergis tentu akan menjadi salah satu bagian penting yang akan bisa kita gunakan bersama-sama. Jadi teman-temanku yang hebat dan luar biasa, nggak usah berkecil hati, teman-teman akan bisa mewujudkan, dan ini bisa kita lakukan dengan kompetensi hard skill dan soft skill melalui keterampilan digital kita. Nah, jadi integrasi antara penguatan karakter, kompetensi abad 21, dan juga literasi dasar yang disepakati Forum Ekonomi Dunia tahun 2015, maka ini menjadi salah satu bagian pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, sumber literasi, dan juga asesmen kita. Maka ketika kecakapan abad 21 ini diperlukan dan diperkuat dengan hal-hal yang tentu akan mendukung kita memerlukan proses pengembangan diri. Bagaimana peran strategi seorang guru dalam proses pembelajaran abad 21 itu bisa kita buat dalam role model perencanaan pembelajaran kita. Lalu kita sebagai role model gurunya, lalu kita libatkan perangkat pembelajarannya yang bermuatan hot, literasi, dan karakter, lalu terintegrasi dalam proses perangkat pembelajaran dan penilaian, dan akhirnya kita akan jadi guru dan dosen profesional yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya, dirindukan oleh mahasiswanya. Karena apa? Karena kompetensinya. Karena apa? Karena keterampilan belajarnya, karena keterampilan berpikirnya, karena keterampilan hidupnya. Maka integrasi antara 3 keterampilan belajar, berpikir, hidup, keterampilan hidup, ini harus kita satukan. Maka ketika ini kita satukan, kadang bisa vertikal, kadang bisa horizontal, dan kadang bisa mewarnai semua. Dan disinilah kekuatan kita. Ketika kita menyatukan ide-ide gagasan secara integratif dengan teman-teman kita, maka kita ingat bahwa seorang guru, seorang dosen abad 21 harus multi talent. Apapun yang ada bisa kita kembangkan dan kita berdayakan. Sebagai contoh, guru-guru kita dulu memanfaatkan sapu lidi untuk media pembelajarannya. Dan nyatanya bisa sampai sekarang dalam proses yang kita kembangkan. Dan ini menjadi dampak nyata. Proses tumbuh kembang berjalan sinergis untuk bisa mewujudkan semangat ini. Nih, sapu yang digunakan sebagai media pembelajaran didukung dengan keterampilan berbicara yang meyakinkan pada anak didiknya.
semua bisa diwujudkan dengan keterbatasan. The power of kepepet. The power of kepepet. Dalam kondisi terjepit, dalam kondisi sudah tidak ada, maka yang ada kita berdayakan. Nah, ini bisa diberdayakan menjadi sebuah media pembelajaran. Jadi apapun di sekeliling kita bisa kita lakukan sebagai media pembelajaran untuk mewujudkan proses itu. Kalaupun abad 21 media teknologi yang kita gunakan, kita bisa mengintegrasikan dan mengelaborasi semuanya. Nah, kalau itu kita lakukan, maka sekarang ini harus kita lakukan, teman-temanku yang badan luar biasa, jelajah literasi digital. Maka guru, mahasiswa, dosen harus melakukan jelajah literasi digital dengan 4 keterampilan berbahasa. Keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, membaca dan menulis, ataupun keterampilan memeriksa di YouTube. Nah, ini menjadi salah satu bagian penting yang bisa kita lihat ketika teman-teman bisa buka website dalam proses pembelajaran abad 21, kita bisa lihat bagaimana kita masuk ke GLN, Gerakan Literasi Nasional Kemendikbud.go.id. Kita bisa masuk perpusnas.go.id. Kita masuk arfusratulisa.go.id, ya, arfusratulisa.id. Kita masuk badanbahasa.kemendikbud.go.id. Masuk digital.id, kemeninfo.go.id. Ini semua bisa kita lakukan sebagai media jelajah literasi digital. Disitulah kita akan memiliki kompetensi, hard skill, dan soft skill sebagai keterampilan abad 21. Nah, dimensi-dimensi inilah yang tentu saja tidak bisa dilepaskan dalam upaya kita untuk bisa menyatukan proses pembelajaran yang kita miliki sebagai seorang guru, seorang dosen, mahasiswa, dan peserta didik. Oleh karena itu, konteks-konteks pembelajaran abad 21 harus kita sadari bahwa kita sebagai guru dan peserta didik harus memiliki dan memberikan perantara, kompetensi, hard skill, dan soft skill. Maka didukung dengan prinsip kesantunan dalam berbicara, prinsip kerjasama dalam berkomunikasi untuk memanfaatkan media inovatif dan kreatifnya, dan juga dilandasi pemahaman tek-kotek dan konteks. Dan itulah akan terwujud sebuah keterampilan abad 21 bagi siswa, guru, dan dosen, dan juga masyarakat di seluruh Indonesia. Nah, di era digital abad 21, teman-teman, ada peluang dan ada tantangan. Dan ini harus kita berikan pada anak didik kita. Bahwa kita antarkan mereka, kita beritahukan pada mereka. Dan mereka akan tahu dan akhirnya berkejaran untuk menguasai Formula 4C. Bagaimana berpikir kreatif untuk selalu mengembangkan ide-ide gagasan secara kreatif. Kemudian berpikir kritis, melihat segala sesuatu dalam hal yang nanti bisa dikembangkan. Lalu berpikir kolaboratif. Jadi tidak lagi membangun Superman, tetapi super team yang kita bangun. Nah, dalam proses itu juga mereka menguasai strategi komunikasi, baik lisan dan tulis yang dicanangkan dengan bahasa asing, bahasa daerah, dan juga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apalagi baru saja kemarin kita peringati Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021. Dan ini semua didukung dengan penguasaan teknologi informasi dan juga bahasa asing. Maka konten inilah yang akan dikembangkan untuk menguasai hard skill dan soft skill. Dan itu didukung dengan ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Sehingga kita semua dengan menguasai 6 literasi dasar ini, seperti yang disepakati Forum Ekonomi Dunia tahun 2015, bahwa multigenerasi NKRI, multigenerasi dunia abad 21, wajib menguasai 6 literasi dasar. Literasi menulis dan membaca, seperti yang selalu saya gaungkan. Ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Literasi numerik, keuangan digital, sains, budaya, dan kewargaan. Sehingga kalau ini kita lakukan, insya Allah akan berdampak untuk diri kita, lembaga kita, masyarakat luas, dan tentu ini akan menjadi salah satu pilar bagaimana kita mengelaborasi keterampilan berliterasi dengan Ratu Lisa ini untuk menghasilkan dalam proses menghasilkan tulisan kita, mendukung Tridharma perguruan tinggi, dan juga mendukung pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru-guru di Indonesia. Dan ini akan menghasilkan buku, novel, modul, artikel jurnal, antologi puisi, cerpen, novel, drama, itu semua akan didampakkan di sana. Dan ini menjadi bagian penting. Mengapa kita harus belajar, membaca, dan menulis? Karena dimensi inilah yang sebenarnya akan membuka cakrawala dunia. Dengan membaca kita akan tahu dunia, dengan menulis kita akan dikenal dunia. Maka membacalah untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Nah, inilah melek literasi yang kita bangun di abad 21. Guru dan dosen, mahasiswa, peserta didik di abad 21 harus melek literasi. Baik itu artikel jurnal, baik itu melalui Mbah Google. Di Mbah Google, pertanyaan kita salah pun dibetulkan. Apakah yang kamu maksud ini Mbak Sari Werpik, Mbak Sari Weripang, ya misalnya gitu. Nah, ini salah satu menjadi bagian penting, ya. Yang ditanyakan Mbak Fitri Mardiana misalnya. Mbak Fitri, apa yang kamu maksud ini? Iya, nah, ini menjadi salah satu bagian penting untuk kita kuatkan bersama-sama. Lalu di era digital ini ada Mbah Google. Mbah Google ini 24 jam standby man, ya. Jadi kalau kita tanya Pak Kuin nggak dijawab, kita tanya Mbah Google dijawab. Makanya jangan
Salahkan kalau Pak Kuin mulai ditinggalkan mahasiswanya. Karena apa? Tanya Pak Kuin nggak dijawab, maka tanyanya Mbah Google kan gitu. Lah, inilah peran penting Mbah Google, peran penting YouTube untuk media komunikasi kita bersama-sama. Sehingga proses inilah yang harus kita bangun untuk guru-guru di Indonesia, guru-guru di Papua Barat mulai mengintegrasikan pembelajaran berbasis digital. Dengan jelajah literasi digital, insya Allah akan mengantarkan kita semua untuk bisa mendukung berbagai dokumen penting yang bisa kita pahami melalui literasi informasi dan digital. Nah, teman-temanku yang badan luar biasa, dari situlah kita akan bisa sadar posisi kita sebagai guru, posisi kita sebagai dosen, dan juga kita harus sadar pembeda kita apa dengan guru yang lain dan dosen yang lain. Sebagai mahasiswa juga gitu, sebagai peserta didik juga begitu. Sama-sama mahasiswa di Papua dengan mahasiswa di Solo, bedanya apa? Oh, mahasiswa di Papua sudah bisa menghasilkan tulisan-tulisan cerpen, tulisan-tulisan antologi puisi, dan juga yang lain. Dan itu yang akan menjadi branding kita. Nah, branding inilah yang akan kita jadikan penguatan. Hasilnya seperti ini misalnya. Teman-teman bisa cek di Google ya, Mbak Google. Bagaimana cek di Google Cendikia, ketik nama Fitri Mardiana Baransano. Wah, enter jeleng, not found. Nah, itu kalau not found berarti belum banyak tulisan-tulisan ditemukan di sana. Tapi coba kalau ditulis nama Sari Weripang, wah, ditemukan tulisan-tulisannya. Artinya apa? Ini menjadi salah satu bagian bahwa ide gagasan kita digunakan oleh banyak orang. Ide gagasan kita banyak disitasi orang lain. Dan ini bisa kita lihat misalnya sitasinya berapa? Sekarang mungkin 4.000 lebih. Nah, ini sitasi karya-karya yang digunakan, ini karya-karya yang ditulis, sehingga dampaknya ini. Nah, sehingga kita lihat bagaimana dampak ini bisa kita lihat dari lembaga kita dan juga dari masyarakat luas. Dokumen-dokumen dari yang kita tulis, artikel, jurnal, buku. Dan ini teman-teman harus punya bagaimana pengembangan guru dan dosen abad 21 mampu mengembangkan karya-karya monumental yang seperti ini. Dan saya yakin Bapak Ibu guru bisa, Bapak Ibu dosen bisa. Dan saya siap mendampingi teman-teman untuk bisa menghasilkan karya-karya nyata. Sehingga posisi inilah yang harus kita lihat. Bagaimana kita bisa melakukan proyek-proyek literasi, proyek-proyek kemanusiaan yang kita lakukan di masyarakat, di desa, yang kita bangun. Maka kecakapan-kecakapan inilah yang nanti akan bisa menghasilkan karya, termasuk mendukung program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan itu semua akan bersinergi. Ini Taman Literasi Arvus Ratulisa yang kita bangun di Pongsari, dan ini menjadi salah satu bagian penting. Ini saya bangun Taman Alam, Perpustakaan Alam Tunas Bangsa Jembangan, dan ini menjadi salah satu bagian penting yang kita realisasikan. Dan ini tentu saja akan berdampak. Kita lakukan pelatihan-pelatihan. Ini bagian dari bagaimana kita melakukan gerakan literasi. Guru dosen abad 21 berkolaborasi bersama mahasiswa untuk mengintegrasikan semua komponennya. Lalu kita bisa berlatih menulis. Apa yang kita alami kita tuliskan dan nanti bisa berkembang. Dan konteks inilah yang tentu bisa kita hasilkan. Bagaimana kita Ratulisa untuk generasi emas Indonesia. Kita tulis dalam bentuk media cetak. Kita tuliskan peran FKIP wujudkan guru kreatif, inovatif, dan berbudaya. Kita wujudkan tulisan-tulisan kita, bagaimana kecerdasan buatan untuk multigenerasi emas NKRI. Nah, kita buat membangun kepekaan sosial dan silaturahmi. Ini membangun kepedulian atas bahaya sampah plastik, museum berjalan sebagai media pendidikan karakter. Nah, kita belajar dari tokoh-tokoh nasional untuk bisa mengantarkan ide-ide gagasan cemerlang. Dan itu semua akan menjadi karya nyata untuk bisa kita kuatkan dalam dimensi kehidupan kita sebagai guru dan dosen abad 21. Maka lakukan pengembangan sebagai guru dan dosen abad 21 berbasis riset atau bacaan dengan 8D. Karena apa? Ini yang kita lihat. Apa yang dilihat, dialami, dirasakan, dikerjakan, dibicarakan, diteliti, dikritisi, kemudian disayangi. Ini semua akan menjadi satu kesatuan untuk bisa menghasilkan karya nyata sebagai guru dan dosen abad 21. Maka lakukan inovasi nyata untuk kita lakukan sebagai guru dan dosen abad 21 agar betul-betul inspiratif dan kreatif, tentu akan bisa menjadi mulia dengan berniat untuk ibadah bahwa apa yang kita lakukan semua menjadi kebaikan. Sadari kelemahan dan keunggulan menjadi seorang guru dan dosen, berusaha untuk belajar dan membelajarkan diri sepanjang waktu. Milikilah pembeda dengan guru yang lain. Berusahalah untuk menciptakan kebaruan dan adaptif dengan perubahan. Dan juga wujudkan mimpi menjadi guru dan dosen yang selalu menjadi teman, sahabat, mendoakan, dan selalu dirindukan oleh murid-muridnya. Sehingga kita semua akan selalu mengintegrasikan antara pembelajaran daring dan luring. Dan kita semua bisa memberi warna untuk pembelajaran blended learning atau hybrid learning. Dan itu pembelajaran di abad 21 yang bisa kita lakukan. Sehingga komponen-komponen semua akan bisa kita lakukan dalam proses pembelajaran abad 21 dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan. Dan itu akan berdampak nyata untuk kita semua.
Sehingga lakukan evaluasi secara periodik. Ini akan menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita sebagai guru-guru abad 21 mampu mewujudkan sebuah mimpi dan cita-cita utuh untuk bisa akhirnya menghasilkan karya nyata, agar ketika kita bercermin yang keluar wajah kita, bukan wajah orang lain. Karena apa? Semua karya nyata kita lakukan, semua karya itu untuk kita dan masyarakat sekitar kita, dan dampaknya itu akan berdampak untuk semuanya, khususnya masyarakat NKRI. Karena apa? Ini bagian penting bagaimana kita membekali generasi emas Indonesia tahun 2045 nanti dengan memberikan bekal komunikasi yang baik, motivasi yang baik, berpikir positif, berpikir kreatif, selalu memberikan umpan balik yang berdampak nyata untuk kita semua. Sehingga 3 pilar yang harus kita berikan, jadikan bekal guru dan dosen abad 21, yakni niatkan untuk ibadah, selalu memberi dan mendoakan. Insya Allah itu akan memberikan bagian terpenting, dan ini menjadi salah satu bagian upaya kita untuk selalu melakukan 5B. Berkomunikasi, bersilaturahmi, berkomunikasi, berkolaborasi, beraksi, dan berliterasi dengan Ratu Lisa. Rajin menulis dan membaca, sehingga kita semua nanti tetap ikut menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Semangat inilah yang harus kita bangun bersama-sama untuk mewujudkan semangat kita dan tunjukkan bahwa kita bisa dan mampu menjadi guru dan dosen abad 21 yang turut serta menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari. Sehingga harapan saya, kawan-kawanku yang hebat dan luar biasa, tetaplah. Kalau Anda mengaku sebagai guru dan dosen dan generasi abad 21, maka membacalah untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Terima kasih, salam hebat dan luar biasa untuk kita semua. Salam sukses dan luar biasa.